Selamat pagi Sobat Memo, kembali lagi dengan sajian berita terkini dan informatif. Saya Hanifah, berita Memo X hari ini, 13 Maret 2025. Berita dari Ternate, mudik gratis Pemprov Jatim sediakan 12.300 kursi. Kabar gembira, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar program mudik gratis Lebaran 1446 Hijriah bagi warga Jawa Timur yang ingin pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri tahun 2025. Program ini bertujuan untuk memberikan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan gratis bagi masyarakat sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas selama arus mudik dan arus balik. Khofifah menyampaikan mudik ini akan diselenggarakan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama akan dilaksanakan pada 28 Maret 2025. Selanjutnya, berita dari Surabaya. 5 tahun diparkir di aspal Gresik. Dalam mobil polisi ditemukan kerangka manusia. Penghuni asrama polisi Aspol Polsek Ujung Pangkah Polres Gresik heboh. Di sekitar lokasi perumahan ditemukan kerangka manusia di dalam mobil anggota Polri yang terparkir di asrama polisi Polsek Ujung Pangkah Gresik. Penemuan kerangka manusia yang belum diketahui identitasnya ini terjadi pada Senin kemarin pada pukul 13.50 waktu Indonesia Barat dan saat ini masih dilakukan penyelidikan kerangka manusia tersebut. Berita dari Malang, tinjau pembangunan drainase di Suhat Wahyu Hidayat, pastikan kelestarian pohon tetap terjaga. Tak ingin menimbulkan permasalahan baru terkait dengan lingkungan hidup, pemerintah Kota Malang memastikan rencana pembangunan drainase sebagai upaya penanganan genangan air di kawasan Suhat. Akan tetapi memperhatikan kelestarian lingkungan, yaitu dengan tetap menjaga kelestarian pohon-pohon yang berada di sepanjang jalur pembangunan drainase. Penegasan itu dipastikan setelah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bersama Wakil Wali Kota Malang Ali Mutahirin dan jajaran perangkat daerah terkait turun langsung meninjau lokasi. Selanjutnya, Bupati Malang mengatakan stok aman 7.000 ton beras dan 35 ton gula akan Idul Fitri. Bupati Malang mengatakan stok aman 7.000 ton beras dan 35 ton gula untuk Idul Fitri. Selama bulan suci Ramadan hingga Lebaran Idul Fitri 2025, stok pangan pokok penting di Kabupaten Malang dikatakan aman bahkan sampai 6 bulan ke depan. Bupati Malang Muhammad Sanusi menyebut itu karena ketersediaan stok beras dan gula di gudang Bulog yang berada di Kecamatan Pakesaji dan PT Subur Mitra Sukses di Kecamatan Pakesaji tercukupi. Untuk selanjutnya, Sobat Memo, berita dari Banyuwangi, keliling masjid Bupati Ipuk sosialisasi program prioritas Banyuwangi dan Asta Cita Presiden Prabowo. Di bulan Ramadan, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani keliling masjid-masjid untuk melaksanakan buka dan salat tarawih bersama masyarakat. Selain silaturahmi, kegiatan tersebut dimanfaatkan Ipuk untuk mensosialisasikan berbagai program prioritas pembangunan daerah. Sambil menunggu saat berbuka puasa dan usai salat tarawih, Ipuk memaparkan program prioritas Banyuwangi yang telah diselaraskan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo. Berita dari Situbondo, proyek drainase Desa Tanjung Pecinan diduga dikerjakan asal-asalan. Proyek pembangunan drainase di Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo menjadi sorotan publik sebab proyek yang memakai anggaran negara tersebut diduga syarat penyimpangan. Menurut warga Desa Tanjung Pecinan berinisial AB, saat ditemui di lokasi mengatakan proyek drainase ini diduga kuat di pihak ketigakan atau kontrakan kepada pihak lain. Selanjutnya, berita dari Bojonegoro, sidak pasar Pemkab Bojonegoro pantau stok dan harga bahan pokok jelang Idul Fitri. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan inspeksi mendadak di pasar unit Kalitidu. Sidak digelar pada Selasa kemarin. Sidak ini dilakukan untuk memastikan harga dan ketersediaan stok bahan pokok aman di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan juga memeriksa sarana dan prasarana pasar yang perlu ada perbaikan. Selanjutnya, berita dari Sidoarjo, janjikan perbaikan jalan berlubang-lubang sebelum Lebaran. Bupati Sidoarjo Subandi menjanjikan perbaikan jalan berlubang di wilayah Sidoarjo bakal diselesaikan sebelum Lebaran. Subandi menekankan perbaikan jalan harus dipercepat, masyarakat akan meningkat signifikan saat Lebaran. Untuk mempercepat proses perbaikan, Pemkab Sidoarjo menggandeng ITS Surabaya dalam pemetaan jalan rusak. Untuk info lebih lanjut, baca harian Pagi Memo X. Sampai jumpa, sekian berita dari kami, redaksi Memo X sampaikan. Terima kasih.